Hai cuy. Film dibuka dengan memperlihatkan pemuda SMA yang introvert dan pendiam. Dia bernama Rusty. Ketika itu dia sedang belajar seperti biasanya di dalam suatu kelas. Tiba-tiba Rusty melihat seorang wanita. Wanita itu bernama Kate. Saat itu tiba-tiba keluar darah dari hidung Kate dan Rusty melihat hal itu. Rusty pun berkata dalam hati, "Aku sakit," ketika melihat dirinya kesakitan. Akhirnya kelas itu pun selesai. Kemudian ketika istirahat, tiba-tiba Rusty melihat Kate yang sedang bersama pacarnya yang sangat-sangat tampan. Ternyata Rusty sudah menyukai sejak lama Kate, tapi Rusty tidak pernah sama sekali mencoba untuk mendekati Kate karena dia sadar dia hanyalah siswa yang culun, tidak punya banyak teman, pendiam dan juga tidak populer. Jadi dia tidak mungkin bisa mendapatkan seorang Kate, seorang siswi yang populer di sekolahnya. Dan Rusty juga berpikiran kalau jarak aman untuk mencintai Kate adalah mengagumi dalam diam. Dan karena hal itulah selama ini Rusty hanya memilih sebagai pengagum rahasia dari Kate saja. Selanjutnya kita dikenalkan oleh kakak wanita Rusty yang bernama Samantha. Saat itu di malam hari ketika mereka berdua sedang nongkrong di atas atap, Samantha yang kepo dia pun bertanya kepada Rusty apakah Rusty mempunyai wanita yang sedang disukainya. Karena saat itu Rusty sedang mabuk, akhirnya Rusty pun bercerita kalau dia selama ini telah menjadi pengagum rahasia seorang wanita. Dia bercerita tentang hal-hal memalukan dan aneh yang dia lakukan selama dia menjadi pengagum rahasia. Samantha pun langsung menasihati Rusty, "Kau harus berani mengungkapkannya Rusty, karena cinta ada hanya untuk seseorang yang berani menyatakannya, bukan untuk orang yang hanya bisa memuji dalam hati dan mengagumi dalam mimpi." Nyatanya memang selama ini Rusty terlalu lama memendam perasaannya hingga dia terlalu nyaman mengagumi hanya dalam diam. Dan karena nasihat dari kakaknya, akhirnya Rusty pun membuatkan puisi untuk Kate. Sebenarnya puisi itu adalah tugas dari sekolah, tapi karena nasihat tadi akhirnya Rusty pun memutuskan untuk membuat puisi tentang perasaannya kepada Kate. Keesokan harinya ketika di sekolah, tidak diduga ternyata guru dari Rusty menyuruh Rusty untuk membacakan puisi yang telah dibuatnya di rumah. Tentu awalnya Rusty malu, tapi akhirnya dia terpaksa dan dia membacakan puisi itu di depan. Ternyata Rusty ini mempunyai tulisan yang sangat bagus, dimana semua orang yang ada di dalam kelas terkagum dengan tulisannya, tetapi semua orang bertanya-tanya siapa wanita yang ada di dalam puisi dari Rusty itu. Setelah kelas selesai, Rusty terkaget karena tiba-tiba Kate memanggil Rusty. Dan saat itu Kate memuji kalau puisi yang dibuat oleh Rusty sangat-sangat indah dan bagus. Rusty yang dasarnya orang kuper, dia pun gagap. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa ketika diajak berbicara oleh Kate. Padahal momen itu adalah momen yang dinantikan Rusty selama beberapa tahun ini, tetapi Rusty tidak bisa berkata apa-apa lagi-lagi karena nyatanya dari lubuk hati terdalam Rusty sangat-sangat ingin mengutarakan perasaannya kepada Kate. Ternyata memang perasaan yang sangat-sangat dalam adalah hal yang paling sulit untuk diungkapkan. Dan tiba-tiba belum Rusty mengucapkan sepatah kata pun, Kate sudah dipanggil oleh pacarnya. Akhirnya Kate pun meninggalkan Rusty, dan seketika itu juga Rusty menyadari beberapa mimpi memang tidak dimaksudkan untuk menjadi kenyataan. Dan mungkin memang jalan takdirnya hanyalah sebagai mengagumi tanpa dicintai. Dan akhirnya Rusty pun memutuskan untuk tidak mengungkapkan perasaannya kepada Kate. Sungguh tolol memang Rusty ini. Padahal sangat jelas kalau Kate sudah memberikan kode kepada Rusty, tapi lagi-lagi Rusty tidak peka. Selanjutnya film beralih menceritakan mengenai ayah Rusty. Ternyata ayah Rusty ini adalah seorang chat boy juga. Diceritakan kalau ayah Rusty ini sudah bercerai dengan ibu Rusty sejak 2 tahun yang lalu. Ibu Rusty meninggalkan ayah Rusty karena ibu Rusty menemukan cowok yang lebih muda dan lebih ganteng daripada ayah Rusty. Akhirnya ibunya pun memutuskan untuk meninggalkan ayahnya. Tragisnya semenjak ditinggal ibu Rusty, ayah Rusty belum bisa move on sampai pada detik ini. Dan dari malam ke malam karena tidak bisa tidur, ayah Rusty pun sering mengendap-endap ke rumah ibu Rusty bersama suaminya yang baru. Pernah di suatu malam ayah Rusty mengendap-endap ke rumah ibu Rusty. Di situ ayah Rusty melihat ibu Rusty sedang berkelahi dengan suami barunya. Awalnya ayah Rusty senang melihat hal itu karena dia mempunyai harapan kalau ibu Rusty bisa kembali lagi padanya. Sampai ternyata itu hanyalah pertengkaran sementara saja dan ibu Rusty kembali lagi berbaikan dengan suami barunya. Melihat hal itu, ayah Rusty pun berbicara dalam hati, "Penyesalanku adalah menyia-nyiakan perasaanmu yang begitu tulus untukku dahulu." Setelah itu ibu Rusty pun malah bercinta dengan suami barunya, dan meskipun sangat sakit, ayah Rusty tetap menguatkan hatinya dan melihat kejadian itu. Karena bagi ayah Rusty, level tertinggi mencintai adalah ketika kamu tetap memilih untuk mencintainya meskipun dia sudah di NTR oleh orang lain. Keesokan
keesokan harinya di sore hari, Samantha yang kasihan melihat ayahnya karena tidak bisa move on selama 2 tahun. Akhirnya Samantha memberikan nasihat kepada ayahnya, "Ayah, kau harus berhenti, ini sudah 2 tahun, kau harus move on ya." Tapi ayahnya membalas, "Ibumu pasti kembali kepadaku nak, tenang saja. Kamu sudah gila ya, ibu sudah menyakitimu selama 2 tahun ini, kau harus berhenti untuk memikirkannya." Nyatanya memang Samantha ini sangat marah kepada ibunya karena ibunya telah meninggalkan ayahnya. Tapi setelah itu ayah Samantha malah memberikan nasihat, "Kamu benar-benar mencintai seseorang ketika kamu tidak bisa lagi membencinya meskipun dirinya telah menyakitimu berulang kali." Selanjutnya menceritakan tentang Rusty yang bertemu ayahnya. Rusty terkaget yang melihat ayahnya tiba-tiba membuka catatan harian Rusty. Tentu di situ Rusty sangat marah karena ayahnya berjanji kalau dia tidak akan pernah membaca catatan harian milik Rusty. Ayah Rusty yang merasa bersalah, akhirnya di situ dia pun minta maaf karena ayah Rusty sudah membaca catatan harian Rusty. Ayah Rusty mengetahui kalau ternyata Rusty menjadi pengagum rahasia seorang wanita selama bertahun-tahun. Akhirnya di situ ayah Rusty pun memberikan nasihat kepada Rusty, "Hei nak, kenapa kau tidak ungkapkan saja perasaanmu kepada wanita itu?" Balas Rusty, "Tentu aku ditolak nantinya ya, karena dia adalah seorang wanita yang populer dan juga aku bukan apa-apa di sekolah, jadi aku tidak mungkin diterima oleh dirinya." Ya, Rusty pun memberi nasihat, "Lebih baik sakit hari ini daripada kau menderita selamanya nak, dan bagaimana kau bisa tahu kalau kau saja belum mencobanya Rusty?" Dan karena nasihat itulah keesokan harinya di malam hari, Rusty memberanikan diri berencana untuk menyatakan perasaannya kepada Kate. Saat itu Kate yang merupakan cewek populer, dia seperti biasanya sedang berpesta di rumah temannya, dan Rusty yang pemuda culun tidak pernah keluar rumah. Di malam itu dia memberanikan dirinya untuk mendatangi pesta itu. Tentunya saat itu Rusty tidak datang sendirian karena dia membawa teman culunnya juga, yang mana akhirnya mereka berdua berangkat ke pesta. Awalnya Rusty ditolak oleh pemilik pesta, "Dasar culun, pergi kau dari sini, kau tidak pantas berada di pesta ini." Tapi saat itu Rusty membawa ganja untuk meramaikan pesta. Akhirnya pemilik pesta pun mengizinkan Rusty untuk masuk menikmati pesta itu. Saat di dalam, Rusty pun izin ke teman culunnya untuk meninggalkan dia karena Rusty ingin mencari Kate. Teman culun Rusty yang kaget karena Rusty tidak pernah seberani ini. Dia bertanya, "Apa yang terjadi padamu kawan di hari ini? Apakah kau terlalu banyak mabuk?" Setibanya di lantai atas, Rusty terkaget karena dia menemukan Kate sedang menghirup sabu-sabu. Ternyata Kate ini adalah wanita nakal dan juga saat itu ternyata dia kecanduan narkoboy. Dan lagi-lagi saat itu cowok dari Kate pun muncul. Akhirnya Rusty tersadar, mungkin memang dirinya hanya ditakdirkan untuk mengagumi, bukan untuk memiliki. Akhirnya Rusty pun mengajak teman culunnya untuk pergi dari pesta itu. Tapi sebelum Rusty pergi, tiba-tiba Kate bertengkar dengan pacarnya, dan seketika itu juga pacarnya mendorong Kate. Rusty yang tidak bisa menahan emosinya karena wanita yang dicintainya disakiti, akhirnya Rusty pun membogem cowok dari Kate. Setelah kejadian itu pun Rusty langsung mengantarkan pulang Kate. Tapi Kate ini yang cewek ugal-ugalan dan ganjen. Kate tidak mau pulang ke rumahnya. Dia malah bilang ke Rusty, "Rusty, aku tidak bisa pulang dalam keadaan begini. Aku bisa dimarahin oleh orang tuaku. Bolehkah aku tidur di rumahmu Rusty?" Tentu Rusty merinding mendengar hal itu karena selama ini Rusty tidak pernah mendekati wanita, dan tiba-tiba ada wanita yang ingin tidur di rumahnya. Tentu dia kebingungan apa yang harus dia lakukan. Dia juga bingung mau ngomong ke ayahnya seperti apa. Tapi karena terpaksa, akhirnya Rusty pun membawa Kate ke rumahnya. Setibanya di rumah, ayah Rusty tentu tanya, "Siapa ini nak?" Rusty pun langsung memperkenalkan kalau itu adalah Kate. Ayah Rusty malah bilang, "Oh, jadi ini Rusty, wanita yang telah kau kagumi selama bertahun-tahun." Mendengar hal itu tentu Kate kaget karena Kate tidak mengetahui kalau selama ini Rusty mengagumi dirinya. Saat itu Rusty juga malu sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur dikatakan juga oleh ayahnya. Akhirnya Rusty pun membawa Kate ke dalam kamarnya. Ketika di dalam kamar, tiba-tiba Kate mengganti bajunya. Rusty yang hanyalah cowok culun ketika itu dia bingung mau bersikap seperti apa. Lalu setelah itu Kate pun bertanya tentang puisi yang telah dibuat oleh Rusty. "Rusty, memangnya apakah aku malaikat yang ada di puisimu itu?" Rusty pun menjawab iya. Lalu Kate pun memuji kalau Rusty ini orangnya sangat romantis dan baik hati. Kate juga berkata kalau Rusty ini adalah cowok ternasga yang pernah dia temui karena selama ini Kate hanya didekati oleh cowok-cowok yang fuckboy saja. Dan seketika itu juga Kate pun langsung mencium Rusty. Selanjutnya scene beralih ke Ibu Rusty yang tiba-tiba menemui ayah Rusty. Ibu Rusty melakukan hal itu karena Ibu Rusty kasihan dengan ayah Rusty yang tidak bisa move on darinya. Saat itu pun Ibu Rusty langsung mengatakan kepada ayah Rusty, "Hey Bill, kita selama 2 tahun ini sudah berpisah. Kau harus berhenti mencintaiku. Apa kau tidak capek selama ini menjadi badut penghibur? Kau harus berhenti, kau kan juga sudah tua Bill." Tapi ayah Rusty membalas, "Izinkan aku menepati janjiku dulu, yaitu tetap terus mencintaimu meskipun kau tidak mencintaiku lagi." Ya, meskipun memang bagian tersulit dari mencintaimu adalah ketika melihat
melihatmu mencintai orang lain. Sudahlah Bil, lupakan janjimu itu adalah masa lalu. Dan lagian kau juga sudah menepati janjimu selama ini. Dan aku ingin melihatmu bahagia Bil, kau berhak bahagia bersama wanita lain. Tapi ayah Rasti membalas lagi, kelihatannya itu tidak mungkin. Dan kalaupun aku jatuh cinta lagi dengan orang lain, perasaanmu tidak akan pernah sama seperti ketika aku mencintaimu dulu. Dan jika memang mendekatimu adalah kesalahan, maka izinkanlah aku berjuang untuk mencintaimu dengan sisa-sisa hal yang kau benarkan. Mendengar hal itu, Ibu Rasti yang muak dengan ayah Rasti ini karena menjadi seperti orang indie dan kelihatannya dia tidak bisa dinasehatin. Akhirnya Ibu Rasti pun meninggalkannya ketika itu. Keesokan harinya ketika di sekolah, ternyata Rasti dan Kate semakin dekat. Mereka berdua pun berangkat bersama dan juga berpegangan tangan ketika di sekolah. Dari hari ke hari, Kate pun semakin nyaman dengan Rasti. Sampai di suatu hari ketika itu Rasti sedang sendirian di rumahnya. Kate yang dasarnya ugal-ugalan, saat itu pun Kate bertamu ke rumah Rasti. Kate yang tahu kalau ternyata Rasti ini adalah seseorang perjaka. Akhirnya ketika itu Kate pun mengajak Rasti bermain kuda-kudaan. Tentu saat itu Rasti langsung merinding dan keringat dingin. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, Kate tidak mau melakukannya di atas kasur. Kate maunya melakukan di dalam lemari. Dan dia tanpa berpikir panjang, akhirnya Rasti pun melakukannya dengan Kate ketika itu. Dan setelah hari itu adalah hari paling bahagia yang dialami oleh Rasti. Dia menikmati hari-harinya bersama Kate sampai di suatu hari. Hari itu adalah hari pesta perayaan dari Samantha. Ya, ketika itu baru saja buku yang ditulis oleh Samantha berhasil diterbitkan. Di pesta itu semuanya pun saat bahagia. Rasti mengenalkan Kate kepada Samantha dan akhirnya di situ mereka berdua mengobrol panjang. Karena di hari itu Samantha terlalu bahagia, akhirnya Samantha pun mengajak Kate untuk minum. Di malam harinya Rasti kebingungan di mana Kate, kenapa dia tidak ada di pesta itu dan tiba-tiba menghilang. Rasti pun langsung tanya kepada Samantha, kemana Kate Samantha? Samantha pun bercerita kalau dia sebelumnya mengajak mabuk Kate. Lalu mengetahui hal itu, Rasti seketika itu juga pun langsung khawatir karena dia tahu Kate adalah pecandu narkoboy. Jadi ketika dia mabuk, dia mungkin akan menggunakan narkobanya lagi. Akhirnya di malam itu Rasti pun meminta bantuan ke ayahnya, ke Samantha dan ke orang-orang lainnya untuk mencari Kate. Dan benar saja Kate akhirnya ditemukan dengan keadaan pingsan karena dia barusan saja narkoba. Setelah kejadian itu, Kate pun lama dari hari ke hari tidak menemui Rasti. Sampai di suatu hari Rasti mendapatkan surat dari Kate. Surat itu bertuliskan permintaan maaf dari Kate dan Kate meminta agar Rasti tidak bersama dirinya lagi karena Kate menganggap Rasti orangnya terlalu baik. Ketika membaca surat itu, tentu Rasti patah hati. Dia pun marah kenapa Kate tiba-tiba meninggalkannya dan sangat keparat memang Kate ini. Akhirnya untuk melupakan patah hatinya, Rasti pun memutuskan untuk mengganskui. Ketika Rasti sedang nge-fly, dia pun memikirkan tentang pengalamannya bersama Kate. Rasti pun berpikiran apakah selama ini dirinya hanya dianggap sebagai badut penghibur saja. Dan patah hatinya ketika itu membuat dia sadar memang lebih baik hanya menjadi pengagum rahasia selama ini daripada harus menjadi badut penghibur. Rasti juga tersadar kesalahan terbesarnya adalah dia lupa kalau dia hanyalah seorang badut dan seorang badut tidak boleh berharap lebih. Berhari-hari kemudian Rasti pun masih belum move on dari Kate. Saat itu ketika Rasti sedang makan bersama ayahnya, ayah Rasti yang sama-sama sad boy dan juga badut penghibur, di situ ayah Rasti menasehati Rasti, aku tahu ini adalah patah hati pertamamu, tapi kau harus melupakan Kate Rasti. Rasti yang tahu kalau ayahnya juga bisa belum move on dari ibunya. Rasti pun bilang ke ayahnya, apakah kau juga sudah melupakan ibu ya? Tidak usah sok-sok menasehati kalau kau saja belum bisa melupakan ibu ya. Setelah itu Rasti pun bergumam dalam hati, mungkin alasanku tidak bisa melupakan Kate karena selama ini di sekolah kita hanya diajarkan untuk mengingat tapi tidak pernah diajarkan untuk melupakan. Kemudian keesokan harinya Rasti bersama kakak dan ayahnya mengadakan acara makan bersama. Ketika mereka semua sedang tertawa dan Rasti juga kelihatannya juga mulai bisa move on, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata itu adalah ibu dari Rasti. Ibu Rasti pun bilang kalau dia mau menemui ayah Rasti. Dan akhirnya di situ ibu Rasti berbicara kepada ayah Rasti. Dia meminta maaf kepada ayah Rasti karena selama ini telah meninggalkannya. Dan ibu Rasti tersadar bahwa selama ini orang yang paling tulus mencintainya adalah ayah Rasti. Ibu Rasti pun meminta balikan kepada ayah Rasti. Tentu ayah Rasti pun langsung memaafkan dan menerima kembali ibu Rasti. Setelah itu ibu Rasti pun ikut acara makan bersama dan di situ akhirnya Rasti kembali bahagia lagi dengan keluarganya. Setelah itu filmnya pun habis. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.